Drone Rusia hantam bangunan Ukraina, 4 terluka, penduduk kocar-kacir menyelamatkan diri. Duchess of Kent, anggota kerajaan Inggris tertua, dimakamkan. Nenek 68 tahun jago main skateboard. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Lydia Junita akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Berikut informasi selengkapnya. Kita langsung saja ke informasi utama pemirsa. Drone Rusia menghantam sebuah bangunan di Kharkiv, Ukraina. Serangan membakar gedung dan melukai 4 orang. Drone Rusia kembali menghantam Ukraina, kali ini menimpa sebuah bangunan di Kharkiv, Ukraina. Orang-orang berlarian karena ketakutan. Mereka berusaha menyelamatkan diri. Serangan di Ukraina terjadi pada Selasa 16 September 2025, menargetkan sebuah universitas. Drone kamikaze menukik ke gedung Universitas Farmasi Nasional Kharkiv, menyebabkan ledakan besar. Serangan ini menyebabkan bangunan terbakar dan melukai 4 orang, demikian penjelasan dari wali kota Ihor Terekov. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan istrinya Melania tiba di Inggris. Kedatangan mereka disambut Raja Charles dan keluarga kerajaan Inggris. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengunjungi Inggris. Kali ini merupakan kunjungan yang kedua. Trump dan ibu negara Melania Trump tiba di Inggris pada Rabu 17 September 2025. Raja Charles dan keluarga kerajaan Inggris lain seperti Ratu Camilla, Pangeran William, dan Putri Kate menyebut kedatangan Trump dan Melania. Kunjungan kenegaraan ini disambut kemegahan belum pernah terjadi sebelumnya, seperti pengamanan ketat dan prosesi menaiki kereta kuda di halaman istana. Trump dan Melania datangin Kastil Windsor, istana tertua dan terbesar, dihuni dan menjadi kediaman keluarga kerajaan Inggris selama hampir 1000 tahun. Pemirsa, sebuah gambar raksasa Donald Trump dan Jeffrey Epstein dipasang di luar Kastil Windsor menjelang kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Inggris. Gambar ukuran jumbo hasil dana sumbangan masyarakat Inggris. Kelompok kampanye politik Everyone Hates Elon membagikan video menampilkan sebuah gambar raksasa Donald Trump dan Jeffrey Epstein. Gambar ukuran jumbo tersebut dibentangkan sejumlah orang dan dipasangkan di luar Kastil Windsor menjelang kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Inggris pada Senin 15 September 2025. Menurut kelompok tersebut, gambar ukuran besar didanai oleh sumbangan masyarakat Inggris. Masih tentang kerajaan Inggris, pemirsa, keluarga kerajaan Inggris melepas kepergian Catherine, Duchess of Kent di Westminster Cathedral, London. Catherine merupakan anggota kerajaan Inggris tertua, saat ini meninggal di usia 92 tahun. Keluarga kerajaan Inggris melepas kepergian Catherine, Duchess of Kent dalam upacara pemakaman di Westminster Cathedral, London pada Selasa 16 September 2025. Raja Charles III, Putri Catherine, dan Pangeran William memberikan penghormatan mengenang mendiang sang Duc. Catherine adalah anggota kerajaan Inggris tertua yang tutup usia di umur 92 tahun. Catherine, istri sepupu Ratu Elizabeth II, Pangeran Edward, Duke of Kent, meninggal dunia pada 4 September 2025. Camilla absen karena masa pemulihan dari sinusitis. Ia mengirimkan pesan berisi duka mendalam tak bisa hadir. Pemirsa, informasi berita lainnya tentunya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Mata Dunia. Terima kasih Anda masih kembali bersama kami, pemirsa. Di Cina, ada nenek berusia 68 tahun mampu mengejar angin. Nenek tersebut jago bermain skateboard. Seperti apa aksinya? Mari kita lihat seperti berikut ini.
Ini dia aksi nenek berusia 68 tahun bermain skateboard di Chengdu, Cina. Usia tak lagi muda, tak menjadi halangan bermain skateboard. Butuh waktu 3 tahun bagi sang nenek untuk bisa menguasai skateboard. Keseimbangan nenek ini seperti seorang gadis mengejar angin. Nah, pemirsa, kota Hong Kong, Tiongkok memiliki biaya hidup yang tinggi, disebut-sebut tertinggi di dunia. Warga asing termasuk Indonesia menetap di Hong Kong mesti putar otak memilih pekerja sampingan untuk bisa bertahan hidup. Lantas, berapa biaya hidup di Hong Kong? Berikut informasinya. Hong Kong merupakan wilayah administratif khusus di bagian tenggara Tiongkok, terletak di sekitar estuari atau muara Sungai Mutiara. Kota ini dihuni dari berbagai etnis, dari Tionghoa sebagai mayoritas, hingga pendatang dari Pakistan, India, Malaysia, Timur Tengah, Afrika, dan juga Indonesia. Kehidupan sehari-hari di Hong Kong cukup beragam. Mayoritas penduduk menggunakan transportasi umum atau berjalan kaki. Sebagai kota internasional, Hong Kong menggunakan dolar Hong Kong sebagai mata uang. Jika dirupiahkan, 1 dolar Hong Kong setara 2.100 rupiah. Biaya hidup kota ini dikenal sebagai salah satu yang paling mahal di dunia dengan harga properti, barang, dan jasa melambung tinggi. Harga bahan pangan terbilang tinggi. Sebotol air mineral kecil dibanderol Rp10.000, ukuran besar Rp30.000. Dihitung-hitung, pengeluaran makanan pokok satu keluarga bisa menghabiskan hingga 5.000 dolar Hong Kong, atau sekitar 10 juta rupiah per bulan. Biaya transportasi umum bisa menyentuh 1.200.000 rupiah per bulan. Warga negara Indonesia yang tinggal di Hong Kong mengambil pekerjaan sampingan demi bisa menambah penghasilan dan memenuhi biaya hidup yang tinggi. Oh ya, benar. Kerja, ya dipilih-pilih dulu kerjaannya. Iya benar. Nah di sini tuh semua mahal. Jadi pokoknya semua ada plus minusnya ya. Di sini aman, tapi aman, tenang, nyaman, tapi mahal gitu. Nah sekarang kalau misalnya mau tinggal di sini harus minimal harus punya pekerjaan yang. Dari Hong Kong, Shanas Kairus, Berita Nasional TV. Masjid Kowloon di Hong Kong menjadi salah satu simbol kehidupan umat muslim di tengah kota metropolitan. Bangunan ikonik berdiri megah di Jalan Nathan Kowloon. Tak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, namun juga menjadi pusat kegiatan komunitas muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Berita Nasional TV. Saat ini saya sedang berada di salah satu masjid yang berada di kota Hong Kong, yaitu Masjid Kowloon. Masjid ini berada di pusat kota, dekat dengan pusat perbelanjaan yang berada di kota Hong Kong. Masjid Kowloon berada di Jalan Nathan Kowloon merupakan masjid terbesar di Hong Kong, dibangun pada tahun 1896. Awalnya masjid dibangun melayani anggota resimen Muslim dari India bertugas di Hong Kong. Seiring waktu, kini masjid ini menjadi pusat ibadah umat muslim yang tinggal di Hong Kong. Masjid menggunakan batu putih dengan 4 menara menjulang tinggi dan kubah, di dalamnya menampung lebih dari 3.000 jemaah. Setiap hari masjid ini dipenuhi muslim berbagai negara, diantaranya asal Indonesia, Pakistan, India, hingga Afrika. Masjid Kowloon juga menjadi tempat berkumpul komunitas muslim saat bulan Ramadan dan perayaan Idul Fitri. Letaknya yang strategis di kawasan Si Sam Sui menjadi masjid mudah diakses wisatawan muslim. Masjid Kowloon bukan hanya simbol keagamaan, namun juga lambang keharmonisan hidup beragama di Hong Kong. Dari Hong Kong, Shanas Kairus, Berita Nasional TV. Disneyland Hong Kong menjadi salah satu destinasi wisata keluarga populer di Asia. Di sini, pengunjung semua usia bisa menikmati berbagai wahana, atraksi, dan pertunjukan spektakuler.
Disneyland Hong Kong adalah sebuah taman hiburan yang berada di Pulau Lantau, Hong Kong, yang memiliki berbagai hiburan menarik bisa dinikmati bersama keluarga. Atraksi wahana memiliki tema mulai dari Ant-Man, Mickey Mouse, Iron Man, Snow White, dan banyak tema dan wahana menarik lain bisa dinikmati. Selain wahana, di Disneyland Hong Kong terdapat restoran serta toko souvenir untuk oleh-oleh khas dari Disneyland Hong Kong. Harga tiket bervariasi dari Rp1.300.000 hingga Rp1.600.000, tergantung hari berkunjung. Tiket bisa dibeli secara daring. Disneyland Hong Kong beroperasi selama 10 jam dari pukul 10:30 siang waktu setempat. Pada malam hari, ada pertunjukan musik dengan sorot lampu menakjubkan. Hong Kong Disneyland terus berkembang dan menjadi simbol wisata keluarga modern, menawarkan hiburan dan kenangan tak terlupakan. Dari Hong Kong, Shanas Kairus, Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, sesaat lagi akan ada informasi warga Amerika Serikat hobi berperahu, hidupkan industri perahu rekreasi. Informasi selanjutnya sesaat lagi akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Anda kembali lagi bersama kami tentunya pemirsa. Sejak pandemi COVID-19, semakin banyak warga Amerika menghabiskan waktu dengan menikmati hobi baru, berperahu. Tren ini berperan menghidupkan industri perahu rekreasi dan membuka lapangan kerja. Seorang diaspora Indonesia juga menikmati hobi yang tak murah ini pemirsa. Sejak pandemi, aktivitas luar ruangan semakin populer. Kecenderungan ini menghidupkan dan menguntungkan berbagai lini bisnis di Amerika, termasuk industri perahu. Menurut penelitian Asosiasi Produsen Maritim Nasional, industri perahu rekreasi di Amerika Serikat naik 36% antara 2018 hingga 2023, menghasilkan 230 miliar dolar atau 3.500 triliun rupiah. Juga peningkatan 14% lapangan kerja bidang industri rekreasi maritim. Industri ini melonjak paling pesat di Florida, California, dan Texas. Washington DC pun tak ketinggalan. We have a current wait list at this marina, and that wait list has only gotten longer. Padahal hobi perahu atau boating merupakan kegiatan yang mahal. Tergantung gede besarnya perahu kita sih. Kalau yang Aji kan 19 feet, itu bayarnya $200 lah sebulan. Tapi kalau yang lebih gede itu perahunya bisa sampai $600 per bulan. Itu $600 buat nyimpen boat di marina aja. Belum maintenance-nya tiap tahun. Kalau punya boat itu ada aja yang harus dibenerin lah. Setahun itu 2.000 lah, kita ngeluarin 2.000 untuk maintenance aja ya. Untuk parkir di Columbia Island Marina misalnya, biayanya antara $2 hingga $10.000 per tahun berdasarkan. Nah, dua inovator muda di Mozambik memanfaatkan sumber daya daur ulang untuk meningkatkan kehidupan komunitas mereka. Salah satunya berupaya menyediakan energi terbaru bagi lingkungan. Sementara yang lain membuat drone untuk misi keselamatan dan memetakan daerah rawan banjir. Di bawah naungan pohon mangga ini, Nelio Mazivila yang berusia 17 tahun membangun sebuah laboratorium sementara. Di sini ia memperbaiki peralatan elektronik dan rumah tangga menggunakan barang bekas dari perangkat lainnya. A maior parte do material que uso aqui é reciclado, material de sucata, retirado em TVs velhas, amplificadores. Se preciso do material urgentemente, vou até um centro que vendem e compram sucatas. Fora disso, são meus amigos, vizinhos, têm me dado TVs, rádios, eletrodomésticos velhos. Nelio mengatakan ia bisa menyediakan energi bersih dan berkelanjutan serta penerangan dengan baterai dengan memakai inverter yang mengubah arus searah menjadi arus bolak-balik untuk menjalankan sebagian besar peralatan rumah tangga dan lampu. Menurut Nelio, alat ini dapat berfungsi di rumahnya, jadi mestinya bisa berfungsi di lingkungan sekitar. O dispositivo é inversor que inverte corrente contínua de uma bateria
para corrente alternada, para uso residencial. Com o dispositivo que eu tenho aqui, posso alimentar 3, 4 casas. Tidak jauh dari laboratorium Nelio, Clayton Mishak yang juga berusia 17 tahun memulai penemuannya dengan membuat mobil-mobilan dan robot, meskipun minat utamanya adalah drone. Memakai serat karbon dan FPV atau kamera pandangan orang pertama, ia mengembangkan drone cepat dan kuat yang bisa berguna untuk memetakan daerah rawan banjir dan membantu misi penyelamatan. Usar os drones para lugares que são de difícil acesso para o ser humano, por exemplo, os tempos das cheias. Então foi daí onde eu pensei em fazer os drones, digamos, indestrutíveis, flexíveis e rápidos. Clayton berniat terus melakukan penelitian untuk membawa penemuannya ke tingkat yang lebih tinggi. O que me motivou também foi não deixar Moçambique atrás do conhecimento, vamos dizer assim. Então, como eu tenho conhecimento desses tipos de drones, esses tipos de pesquisas que eles fazem, acabei também por criar uma coisa que eles mostrassem e, pelos vistos, eles estão a dar atenção. Isso é muito bom, é muito positivo, porque vai ajudar o país a dar mais um passo. Meskipun tidak memiliki pendidikan formal dan tidak pernah bertemu secara langsung, kedua inovator muda ini terus menginspirasi satu sama lain melalui media sosial. Kini mereka berharap ada perusahaan publik, swasta, dan individu yang muncul dan memungkinkan mereka untuk mengembangkan keahlian dan masa depan mereka. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Terima kasih Anda telah menyaksikan Mata Dunia. Terus ikuti informasi lainnya hanya di Berita Nasional TV. Selida Junita beserta kurir bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.